Asam lemak adalah molekul hidrokarbon rantai panjang yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel. Mereka dapat diperoleh melalui diet atau sintesis secara endogen. Metabolisme asam lemak melibatkan beberapa jalur yang sering berhubungan, termasuk oksidasi asam lemak, beta oksidasi, sintesis asam lemak, lipogenesis, dan sintesis degradasi lipid kompleks seperti trigliserida dan fosfolipid. Ini adalah gambar dari rantai asam lemak dan molekul lipid. Nah, aktivitas dan transportasi oksidasi asam lemak itu dalam sitoplasma asam lemak diaktifkan dengan berkonjugasi dengan koenzim A, CoA untuk menghasilkan asli KOA lemak. Karnitin dan enzim karnitin palmitoyltransferase 1-CPTI1 kemudian membantu angkut asli KOA lemak melalui membran mitokondria. Untuk sintetis asam lemak itu atau lipogenesis adalah proses di mana kelebihan karbohidrat diubah menjadi asam lemak, terutama terjadi di sitoplasma dan melibatkan beberapa langkah enzim, seperti ada karboksilat asetil KOA, kompleks 20 asetil FAS, dan perpanjangan asam lemak dan desaturasi. Di sini saya mengambil contoh penyakit yaitu diabetes mellitus. Ketoasidosis diabetes merupakan salah satu komplikasi akut diabetes mellitus yang sering dan merupakan suatu keadaan darurat yang harus segera diatasi. KAD memerlukan pengolahan yang cepat dan tepat, mengingat angka kematian yang tinggi. Terus KAD adalah keadaan dekompensasi kekacauan metabolit yang ditandai oleh trias hiperglikemia, asidosis metabolik, dan ketosis, dan suatu kegawatan di bidang endokrinologi yang paling sering dihadapi dalam praktek sehari-hari. Ketoasidosis diabetikum adalah dekomposisi kekacauan metabolik yang ditandai oleh trias hiperglikemia, asidosis, dan ketosis yang disebabkan oleh defisien insulin absolut atau relatif. Ketoasidosis diabetikum dan hipoglikemia merupakan komplikasi akut dari diabetes mellitus yang sering dan membutuhkan pengolahan gawat darurat. Akibat diuresis osmotik, KAD biasanya mengalami dehidrasi, dehidrasi berat, dan bahkan dapat menyebabkan shock. KAD biasanya dicetuskan oleh suatu faktor yang mempengaruhi fungsi insulin. Faktor pencetus ini harus diatasi karena penting dalam pengobatan dan pencegahan KAD. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi itu seperti infeksi dan penghentian terapi insulin.